Di tengah kabar duka akibat meningkatnya jumlah pasien COVID-19 yang meninggal dunia, muncul perdebatan dan kesimpang siuran terkait definisi kematian COVID-19. Ini bermuara dari belum adanya kesepakatan antara pemerintah dan organisasi medis terkait aturan baku soal definisi kematian akibat COVID-19. Berikut laporan tim Delik RCTI. Pandemi COVID-19 belum juga usai, namun angka kematian akibat COVID-19 terus bertambah. Bahkan sejumlah pemakaman umum kehabisan lahan untuk memakamkan jenazah pasien COVID-19. Di tengah kabar duka akibat meningkatnya jumlah pasien COVID-19 yang meninggal dunia, muncul perdebatan terkait definisi kematian pasien COVID-19. Hal ini akibat adanya data kematian COVID-19 yang diduga tidak valid, di mana tak sedikit pasien meninggal yang terindikasi penyakit lain namun dimakamkan dengan protokol COVID-19. Munculnya keresahan masyarakat tentang hal ini, Kepala Staf Presiden Muldoko mengimbau agar pihak-pihak terkait tidak selalu mengaitkan kematian pasien dengan COVID-19 sebagai penyebabnya. Selain data yang diragukan, adanya isu tentang dugaan rumah sakit yang sengaja memberikan status positif COVID-19 kepada pasien meninggal dunia dinilai kian meresahkan masyarakat. Jangan semua kematian itu selalu dikatakan COVID, ya, karena COVID. Gitu. Jangan orang kena COVID di perjalanan, kecelakaan, tapi definisinya mati karena COVID. Nah ini kita perlu meluruskan ini agar jangan nanti definisi itu disalahartikan, akhirnya bisa menguntungkan pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dari sebuah definisi itu. Pernyataan Kepala Staf Presiden Muldoko dinilai menggambarkan kegamangan yang terjadi baik di tingkat pemerintahan maupun para tenaga medis terkait definisi kematian akibat COVID-19. Selama ini penetapan status kematian akibat COVID-19 oleh pihak rumah sakit dianggap masih samar. Seringnya muncul tudingan terjadi pemaksaan status COVID-19 pada pasien meninggal maupun perawatan dinilai sebagai akibat belum adanya kesepakatan bersama antar para pihak tentang definisi kematian karena COVID-19. Secara umum ini menunjukkan bahwa Pak Muldoko itu khususnya adalah tentu saja dia adalah juru bicara presiden, artinya ini sudah di tingkat paling tinggi. Bu Hovifah adalah gubernur. Artinya kalau pada level pemimpin tertinggi seperti itu saja masih gamang soal pengertian kematian ini tadi, pun ini sebenarnya gamang juga di tingkat bawah-bawahnya, termasuk organisasi profesi dokter segala macam tuh. Tentang pernyataan Pak Muldoko atau Bu Hovifah tadi, memang itu pernyataan katakanlah boleh dibilang ya ada kenyataannya, dan kita semua harus memahami itu. Kalau bisa kumpul definisikan sama-sama. Sementara angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia maupun dunia saat ini terus bertambah. Dari data yang dihimpun tim Delik, total kematian akibat COVID-19 di dunia per 2 Oktober 2020 mencapai 860.243 orang. Adapun di Indonesia, angka kematian akibat COVID-19 per 2 Oktober 2020 mencapai 7.616 orang. Tentang tudingan adanya sejumlah rumah sakit yang mengambil untung di tengah pandemi dengan memanipulasi status COVID-19 pasien, pengamat kesehatan Hermawan Saputra menilai, oknum rumah sakit diduga sengaja memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan. Selalu ada orang yang memanfaatkan kesempatan di tengah kesempitan. Tentu saja ini oknum ya, tidak benar, dan ini berkaitan dengan moral hazard. Jadi kecacatan moral yang oleh tenaga kesehatan seharusnya ini sangat tidak dibolehkan. Berkaitan dengan kode etik, kode profesi, dan ini bisa berkonsekuensi hukum atau pidana. Kekisruhan seputar kematian akibat COVID-19 juga dinilai sebagai dampak kebijakan COVID-19 yang belum matang. Diketahui sejak pandemi muncul di Indonesia, kebijakan penanganan COVID-19 di Indonesia sempat mengalami perubahan.
Kita bagi dua. Fase sebelum 15 Agustus itu peraturan menteri menyebutkan ada istilah yang namanya ODP, ya, kemudian PDP. PDP saja misalnya. Jadi semua orang dulu yang masuk ke rumah sakit itu, yang mau berobat itu statusnya jadi PDP. Ya, dari screening dengan COVID. Nah, tapi setelah 15 Agustus peraturan menteri itu menyebutkan bahwa yang boleh di screening atau yang akan di screening hanya yang suspek. Jadi nggak suspek walaupun datang ke rumah sakit tapi tidak masuk kelompok suspek, yaitu orang yang ISPA, nggak usah di screening. Tapi setelah 15 Agustus mestinya ini tidak lagi terjadi. Ada yang seperti tidak lagi terjadi. Kenapa? Karena sudah peraturan pemerintahnya sudah jelas bahwa hanya yang suspek yang boleh dikatakan tadi. Suspek walaupun misalnya belum periksa swab, tapi boleh kita mengatakan ini harus prosedur COVID dulu gitu. Selama belum ada kesamaan persepsi antara pemerintah dan organisasi profesi kesehatan tentang rumusan pasti kematian akibat COVID-19, maka akan selalu muncul kekisruhan dan kebingungan di kalangan masyarakat. Terlebih, kesimpangsiuran tentang kematian karena COVID-19 telah banyak merugikan masyarakat. Sebab vonis meninggal akibat COVID-19 masih perlu pembuktian secara ilmiah. Kematian tidak ada yang langsung bisa dibuktikan karena COVID. Ini juga sulit. Bagaimana orang menentukan ini nanti, oh ini mati COVID, ini bukan, dan segala macam. Maka saya sering dari awal, sejak pandemi COVID, saya mengatakan, saya sampaikan di mana-mana bahwa itu mestinya ditulisnya begini, meninggal dengan COVID positif. Kata-kata dengan, bukan dengan meninggal karena COVID. Pandemi COVID-19 tidak hanya menimbulkan kontroversi seputar kematian, namun juga diduga menjadi ajang bisnis oknum kesehatan.